Namanya Sinta Larasati, seorang polisi wanita berusia 29 tahun. Tegas, disiplin, dan selalu tampil gagah dalam balutan seragamnya. Ia dikenal sebagai simbol kekuatan dan kecantikan di kesatuannya. Tapi di balik senyuman itu, Sinta menyimpan luka dalam. Ia tengah mengandung anak dari pria yang meninggalkannya. Hubungan gelap dengan seorang pejabat sudah ia akhiri. Tapi kepergian pria itu yang menolak tanggung jawab saat tahu Sinta hamil meninggalkan kehancuran moral dan mental. Reputasi Sinta di internal kepolisian mulai diguncang. Polwan kok bisa hamil di luar nikah? Malunya satu kesatuan. Jangan-jangan jabatan dia selama ini cuma karena kedekatan sama atasan. Sinta hampir menyerah. Suatu hari, ia ditugaskan ke daerah pegunungan untuk program pengamanan desa wisata. Di sanalah ia bertemu dengan Pak Raka, seorang duda tua berusia 66 tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah bambu. Hidup sederhana sebagai penjaga hutan dan penulis puisi. Ramah, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Setiap sore, mereka berbincang di bawah pohon cemara. Sinta mulai merasa tenang pertama kalinya sejak ia tahu dirinya hamil. Pak Raka tidak pernah bertanya soal masa lalunya. Ia hanya mendengar dan menghargai tanpa menghakimi. Sampai suatu malam, Sinta menangis di bahu lelaki tua itu. "Pak, saya ini rusak, hamil tanpa suami. Siapa yang mau menerima saya dan anak ini?" Pak Raka memandangnya penuh kasih. "Yang rusak itu bukan kamu, Nduk, tapi dunia yang sibuk menilai tanpa tahu isi hati." Sebulan kemudian, Pak Raka melamar Sinta, bukan dengan cincin emas, tapi dengan sikat bunga hutan dan secarik surat puisi. "Aku tahu usiaku tak muda, tapi aku ingin menjadi payung buatmu dan anakmu, bukan karena kasihan, tapi karena aku jatuh cinta pada keberanianmu." Sinta menangis. Ia menerima lamaran itu. Pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana, di hadapan beberapa warga desa, dan tanpa kehadiran keluarga atau rekan kepolisian. Kabar itu meledak seperti bom saat sampai ke kota. "Gila, polwan hamil malah nikah sama kakek tua. Drama apalagi ini?" Maluin institusi, tapi Sinta tak peduli. Ia memilih damai, bukan pujian. 3 bulan setelah menikah, Sinta melahirkan anak laki-laki sehat bernama Ravandra. Ia tumbuh dalam pelukan dua sosok yang saling menyayangi tanpa syarat. Setiap malam, Sinta menatap suaminya yang perlahan menua dan berkata dalam hati, "Aku mungkin tidak punya keluarga yang bangga padaku, tapi aku punya pria yang memperjuangkan aku dan anakku." Pak Raka menulis buku berjudul "Peluru Tak Bisa Menembus Cinta", kisah tentang perempuan perkasa dan lelaki tua yang bertemu dalam luka dan disatukan oleh harapan. Hidup sederhana di desa kecil bersama Pak Raka, pria tua yang kini jati suaminya, membuat Sinta merasa lebih tenang. Setiap pagi ia bangun dengan suara burung dan aroma kopi buatan tangan yang penuh kasih. Anak mereka, Ravandra, tumbuh sehat dalam pelukan cinta tanpa syarat. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, seorang utusan datang dari markas besar kepolisian. Ia membawa surat panggilan khusus untuk Sinta. "Kamu diminta hadir ke Jakarta untuk evaluasi etik dan keputusan kelanjutan tugas. Ada banyak tekanan, Bu." Media juga mulai mengangkat kisah pernikahan ibu, pimpinan tak nyaman. Sinta hanya mengangguk. Ia tahu hari ini pasti datang. 3 hari kemudian, Sinta berdiri di depan majelis etik internal. Sebuah ruangan dingin dengan tatapan-tatapan tajam. Bukan karena ia melakukan kejahatan, tapi karena ia berani melawan stigma. Salah satu atasan berkata dengan lantang, "Apa ibu sadar bahwa Anda mencemarkan nama baik institusi dengan pernikahan kontroversial ini? Kamu polwan, seharusnya jeti teladan, bukan menikahi pria tua lalu jati bahan gunjingan." Sinta menggenggam jemarinya kuat. "Saya tidak mencemarkan nama institusi. Yang mencemarkan adalah standar ganda yang menilai perempuan dari kesucian masa lalu, tapi membiarkan lelaki sembunyi dari tanggung jawab." Ruangan hening. Sementara itu, di desa, Pak Raka mulai jatuh sakit. Tubuhnya melemah, batuk tak henti, dan pandangannya sering kosong. Ia menyembunyikannya dari Sinta. Tapi Ravandra yang masih bayi mulai rewel tiap malam, seakan merasakan sesuatu tak beres.
Ketika Sinta pulang dari kota, ia menemukan Pak Raka tergeletak di halaman, memegang buku puisi yang belum selesai ditulis. Aku belum sempat menulis bait terakhir untuk kamu, enduk. Air mata Sinta pecah. Ia memeluk suaminya yang kurus dan lemah. Merasa dunia kembali ingin merenggut satu-satunya laki-laki yang berani berdiri di sisinya. Di tengah semuanya, sebuah video rekaman sidang etik yang menunjukkan keberanian Sinta bocor ke media sosial. Dalam waktu semalam, videonya viral. Netizen pun terbagi dua. Respect, polwan tangguh yang berani lawan stigma. Ini cinta yang gak bisa dimengerti, tapi tulus. Aku nangis lihat dia bela suaminya dengan penuh hormat. Namun masih ada komentar jahat. Drama aja semua ini. Cari simpati, hamil duluan, nikah sama kakek, terus sok jadi korban, please. Tapi untuk pertama kalinya, Sinta tak peduli. Ia kembali ke desa, membawa satu keputusan besar. Mengundurkan diri dari dinas. Aku tak butuh pangkat untuk melindungi. Aku hanya butuh ketenangan untuk mencintai. Ia memilih menjadi relawan literasi di desa, membesarkan Ravandra, dan merawat Pak Raka yang kini menjalani pengobatan arbel serta terapi spiritual. Suatu malam, saat hujan deras, Sinta membacakan puisi terakhir karya Pak Raka yang akhirnya selesai. Kau datang dengan luka, aku menjahitnya dengan usia. Kau datang membawa nyawa, aku menyalakan harap. Dan kini, jika aku pergi, aku tahu